Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri Allah wa zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu, moga-moga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan maunah kepada kita semua, bisa menjalani kehidupan sebagaimana Allah kehendaki. Orang bijak mengibaratkan dunia ini seperti ular, dipegang itu halus, lunak, dilihat juga indah, tapi sebenarnya mengandung bisa. Oleh karena itu orang yang pandai akan menghindarinya, sebaliknya orang yang bodoh akan mendekati dan memegangnya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, setiap Sabtu vlog kita itu berupa podcast atau berupa podcast talk yang isinya adalah bacaan kita terhadap realitas sosial, politik dan agama. Memang kenyataan realitas sosial, politik, agama, ekonomi di luar sana sangat ramai, berbeda keadaannya dengan di sudut kampung, di pesantren yang sehari-hari kegiatannya ya mengaji, melakukan kegiatan yang sudah ditentukan jauh dari hiruk pikuk yang kadang-kadang suasananya bukan hanya tidak tenang, tapi seperti mau perang. Nah, ini yang coba kita baca, realitas sosial politik di luar sana, dinamika kehidupan di luar sana, kita baca dari sudut pesantren ini. Yang pertama, korupsi. Korupsi itu masih ramai dengan kasusnya Joko Chandra. Ini memang aneh, dia sudah korupsi, lari, kemudian masih juga bisa memporak-porandakan kepolisian, kejaksaan dan pemerintah kita, karena 2 jenderal dicopot gara-gara orang satu ini. Untuk melahirkan jenderal itu mahal banget, mahal dari segi uangnya, mahal dari segi kehormatannya. Tapi karena kasusnya Joko ini, masya Allah, kok bisa gitu. Kemudian yang lebih mengerikan itu ya PT Asuransi Jiwasraya ini, yang sekitar 2 juta
630 nasabah ini dirugikan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, pemerintah harus menggelontorkan sekitar 22 triliun untuk membuat asuransi baru Indonesia Financial Group Life. 22 triliun digelontorkan untuk menyelamatkan nasabah dan menyelamatkan nama asuransi di Indonesia. Insya Allah itu. Ini konon juga akan ada sesuatu yang baru lagi, yaitu asuransi jiwa bersama Bumi Putra. Ini kelihatannya juga masalah. Itu nasabahnya malah 3 jutaan. Sudah 4 tahun itu mereka terkatung-katung, nggak jelas kemana duitnya. Masya Allah. Di tengah situasi pandemi seperti ini kok masih ada saja korupsi itu, kok mentolo ini. Tapi memang hati kalau sudah terpaku kan sudah tidak mikir lagi berapa juta orang yang dirugikan. Mereka menganggap enteng saja, tapi di akhirat sekian juta orang akan mencapik-capik mereka, minta pertanggungan jawab. Sosial politik ya masih Omnibus Law yang sekarang masih di uji materi di Mahkamah Konstitusi. Semoga-moga ada kabar baik, tidak demo, karena demo selalu ada kelompok anarko yang pekerjaannya membuat kerusukan dan kehancuran. Tentu berpuluh miliar harta negara ini rusak, hancur, terbakar. Karena demonya itu boleh, tapi merusaknya itu yang Masya Allah. Juga ada kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang ngomongnya gerakan moral tapi sudah menyerempet politik. Tampaknya 2024 ini sangat menarik sehingga banyak orang mencari cara bagaimana mendelegimit pemerintahan sekarang, kemudian mencoba memunculkan tokoh-tokoh baru yang digadang-gadang menjadi pemimpin 2024. Politik itu ya kepentingan. Kemudian pilkada serentak Desember. Ini masyarakat harus diajarkan untuk betul-betul memilih secara rasional dan memilih dengan keyakinan kepada Allah agar para pemimpin yang dilahirkan oleh masyarakat adalah pemimpin yang amanah. Kalau politik internasional masih pemilu di Amerika, kita tunggu itu apa Joe Biden itu akan menang atau sebaliknya Trump. Tapi kalau saya pribadi kenapa nggak seberapa simpati dengan Trump. Kalau saya harus memilih untuk menentukan, itu Joe Biden saya memilih. Ada harapan lah kalau Trump bisa kita lihat sudah 5 tahun, 4 tahun kemarin sudah kita lihat. Kemudian Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mungkin pinter tapi ya tidak pinter di negaranya, tapi di dunia dia tidak paham tentang Islam, maka sikapnya itu membuat umat Islam di dunia nggak simpati terhadap Islam. Khususnya itu majalah Charlie Hebdo ini loh, kok eram hanya sebuah majalah, tapi mungkin itu mewakili filosofi orang Perancis. Ya silahkan sajalah berpendapat, tapi jangan melecehkan Nabi kita. Ekonomi, ya.
Kalau ekonomi utang Indonesia itu banyak banget. Memang bukan hanya utang negara, tapi juga utang swasta, utang BUMN, tapi tetap banyak. Pengutang terbesar di dunia ini yang nomor satu malah justru Cina. Teori tentang utang mengutang ini kita nggak tahu. Nggak, yang jelas tidak seperti kita ngutang, kalau kita ngutang banyak terus bangkrut, tidak. Itu ada anunya sendiri, ada teorinya sendiri. Justru negeri yang sekarang ekonominya tengah luar biasa, Cina, itu menjadi pengutang terbesar. Brazil, India, Rusia, Meksiko, Turki, baru yang nomor 7 adalah Indonesia. Di bawah Indonesia ada Argentina, Afrika Selatan, dan Thailand. Juga ada kabar resesi. Resesi itu seperti apa? Para santri bisa mencoba mendefinisikan apa seperti dulu masa paceklik begitu. Kesehatan masih COVID-19 yang harus tetap diwaspadai. Tetap ambil jarak, cuci tangan, pakai masker. Itu yang bisa kita lakukan sebelum vaksin ini kita temukan. Juga waspada terhadap nyamuk demam berdarah di musim penghujan ini. Juga kondisi-kondisi hujan yang terus-menerus ini akan ada pengaruhnya bagi alam. Nah, ini yang agama ini yang menarik, karena heboh tentang kedatangan Habib Rizik Syihab yang konon tanggal 10 ini beliau akan kembali ke Indonesia, dan tanggal 10 itu bersamaan dengan hari pahlawan. Apakah itu disengaja atau kebetulan, kita tidak pernah tahu. Tapi kepulangan beliau kalau jadi, karena pulang nggak jadi itu beberapa kali, itu paling nggak mengakhiri kontroversi. Di satu sisi Habib Rizik mengatakan didolimi, dicekal oleh pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Indonesia mengatakan sama sekali itu tidak ada. Habib Rizik pergi sendiri dan pulang juga dengan sendirinya. Pemerintah tidak menjadi masalah dengan kepulangan beliau. Paling enggak kontroversi yang memenuhi jagat media sosial ini bisa sedikit berkurang. Tapi kita juga nggak ngerti kenapa si Habib Rizik ini selalu saja menimbulkan sesuatu pertanyaan yang luar biasa di media sosial. Beliau kuntur juga ternyata menimbulkan kontroversi juga tentang masalah beliau terkena overstay atau tidak. Ini ternyata juga perdebatan yang sangat ramai. Tapi kalau kita perhatikan koran hari ini, koran Kompas, Republika, Pos, dan koran-koran mainstream yang lain, ternyata sama sekali tidak membahas itu. Hanya di media sosial yang setiap hari, setiap detik, geger sekali. Memang wajar kalau Habib Rizik kundur ke Indonesia kemudian ramai, karena memang jamaahnya sangat banyak. Jamaahnya tentu sangat kangen dengan dawuh-dawuh beliau. Yang kedua, jamaah beliau seperti ayam kehilangan induk. Ketika Habib Rizik tidak ada di Indonesia, ya mereka seperti kehilangan kekuatan. Ada beberapa tokoh yang mencoba memerankan, mengganti posisi Habib Rizik, tapi ternyata kita lihat tidak cukup punya karisma seperti beliau. Maka kerawan beliau lagi di Indonesia benar-benar ditunggu oleh jamaah beliau. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan informasi-informasi yang ada di vlog ini
bisa dibaca, dilihat, didengar lebih banyak orang sehingga manfaatnya bisa lebih besar dan luas. Pada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini yang mampir di pintu gawai kalian menambah informasi, menambah wawasan, menambah pengetahuan sehingga kita bisa bersikap secara proporsional. Ada dari keadaan Habib Rizik di Arab Saudi, kemudian menjelang kundurnya beliau, ini ada teori sosial baru. 5 ditambah 10 itu logika akan bilang 5 tambah 10 adalah 15. Kemudian ada orang yang 5 tambah 10 adalah 10. Dan 10 ini diyakini. Terus kemudian orang yang berpendapat 5 tambah 10 ini menjadi 10, ini berkumpul dengan orang-orang yang berpendapat seperti itu. Sehingga kebenaran itu tidak satu sekarang. Kebenaran itu tergantung dari pihak mana kita, golongan mana, kelompok mana. Kalau di kelompok sana 5 tambah 10 itu 10. Tapi di kelompok sini 5 tambah 10 itu 15. Nah kita yang membaca itu bisa bingung. Ini jenis yang bener itu 10 voling molas. Nah ini yang kalau tidak cermat akan menimbulkan kegamangan sosial. Orang lagi tidak bisa punya keyakinan yang kokoh karena ada pendapat subjektif yang tidak selalu benar ini mendominasi realitas media sosial. Wah, sehingga ada semacam pendapat baru di sebuah wilayah media sosial yang sangat berbeda dengan realitas. Seperti ini di media sosial itu Masya Allah ramainya, Masya Allah seperti akan ada peperangan dahsyat. Tapi di realitas sehari-hari orang yang jualan rujak ya tetap jualan rujak, enggak mikir. Orang yang ke pasar ya sibuk dengan dagangannya di pasar, yang buka warung ya buka warung, yang ke sawah ya ke sawah. Udah enggak ngerti. Kalau kita tanya tentang sesuatu yang sangat terjadi sekarang di dunia, mereka nggak ngerti. Ini ada suatu realita yang luar biasa ini, dan ini mesti harus diajarkan kepada masyarakat. Kalau tidak akan ada orang yang hidup dalam dunia yang berbeda, dunia media sosial dan dunia kenyataan. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Oleh karena itu, kalau beliau Habib Rizik Syihab benar-benar rawuh, ya kita ucapkan selamat datang. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan lahir dan batin, bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap masalah-masalah yang tumbuh berkembang di negara kita, khususnya ya masalah-masalah yang berkaitan dengan agama tentu saja, karena beliau ada di wilayah sana. Ada beberapa problem agama yang sekarang itu juga memenuhi realitas sosial, juga realitas media sosial. Yang pertama adalah masalah-masalah besar itu didiskusikan di dalam media sosial. Misalnya katakanlah masalah khilafah, masalah Pancasila, masalah kebinekaan dibahas di media sosial. Otomatis orang-orang yang tidak punya kompetensi, ibu rumah tangga, anak-anak muda yang belum tamat SMA, atau anak-anak yang sama sekali tidak mengerti tentang agama ikut berbicara dan meraihkan masalah, itu akan membuat
suasana tidak semakin jernih, malah semakin kacau. Bagus kalau orang-orang yang punya pengetahuan yang komprehensif, punya tanggung jawab moral, punya akhlakul karimah, ilmu yang mumpuni, duduk bareng untuk membahas gimana ya. Sekarang khilafah rame banget. Satu di sisi yang lain, negara kesatuan Republik Indonesia, negara kebangsaan. Yang sini merasa paling benar, yang sini paling benar, sehingga kebenaran itu akan berhadapan aneh. Ada dua kebenaran. Ada tafsir yang bagus bahwa sebenarnya itu adalah tafsir dari khilafah. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga khilafah, tafsir khilafah oleh bangsa Indonesia. Khilafah seperti yang terjadi di Turki Utsmani atau di zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin, kemudian diterapkan sekarang, itu juga tafsir. Karena ini sama-sama tafsir, maka satu argumentasinya juga harus rasional dan sangat berkait dengan realitas setempat. Tentu di negara kita berbeda dengan misalnya Arab Saudi, berbeda dengan Afghanistan, berbeda dengan Pakistan, atau berbeda juga dengan negara-negara Islam yang lain. Indonesia adalah Indonesia. Nah, ini mestinya duduk bareng. Toh sama-sama, sholatnya sama, Qurannya sama, hadisnya sama. Tapi seakan-akan berhadapan, seakan-akan menghadapi musuh yang perlu saling menghancurkan. Ini realitas di media sosial. Yang kedua, belum semua menyadari bahwa keragaman itu realitas. Jadi belum semua menyadari. Seakan-akan negara kita Indonesia itu hanya ada satu warna putih. Padahal Indonesia ini terkenal memiliki beribu warna. Tradisi, bahasa, agama, kepercayaan itu ribuan. Tapi banyak di antara kita yang menganggap Indonesia ini hanya satu warna, merah saja, putih saja, hijau saja. Padahal realitasnya adalah sangat beragam. Juga kita belum bisa bersikap secara tepat yang meyakini bahwa Indonesia memang beragam, sikap yang tepat, narasi yang bijak tentang perbedaan ini juga belum muncul. Perbedaan selalu diasumsikan ya memang berbeda, tapi kelompokku, warnaku itu yang lebih benar, yang lebih baik, kamu sebaliknya. Kemudian juga masih sering muncul di kalangan umat Islam itu mengkafirkan dengan yang lain. Ini bahaya sekali, karena ketika seseorang mengkafirkan seseorang, itu ada hukum lanjutannya, bahwa orang itu harus diperangi, boleh diperangi, hartanya boleh diambil sampai dia masuk Islam, atau mungkin membayar pajak seperti yang dulu terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Daerah-daerah yang tidak muslim ditawarkan masuk Islam, maka diperlukan sebagai saudara muslim atau membayar pajak atau berperang. Jadi masih muncul orang Islam yang mengkafirkan orang Islam yang lain. Itu yang terjadi di masa lalu, di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, zaman Umayyah bin Abi Sufyan. Insyaallah jangan sampai itu diulangi. Juga masih sering muncul penghinaan terhadap ulama-ulama yang tidak diragukan lagi kualitas ilmunya dan akhlaknya, karena berbeda kelompok, terutama ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini sering diolok-olok, Masya Allah ini. Ya, ini
cara pandang yang sungguh perlu didiskusikan, dan ini orang Islam aneh itu. Dan juga masih sering menarik masalah-masalah cabang ijtihadiyah dalam masalah-masalah yang usul. Mestinya itu masalah cabang, masalah kecil, kemudian ditarik ke masalah-masalah yang usul, masalah pokok, sehingga malah semakin kacau. Sejak dulu sebenarnya perbedaan tentang kunut, tentang niat usolli, tentang jumlah rakaat tarawih dan lain-lain sejak dulu, tapi nggak jadi masalah. Hanya terakhir ini saja yang kemudian sangat ramai perbedaan-perbedaan itu seakan-akan menjadi perbedaan yang pokok, sehingga antara satu dengan yang lain kemudian muncul saling menyalahkan, saling merendahkan, bahkan saling mengkafirkan, saling menyesatkan dan seterusnya. Para santri, wali santri dan keluarga ini realitas di media sosial. Kalau ini dibiarkan nanti akan menjelma menjadi realitas sosial. Kalau sudah mulai di realitas sosial, walaupun tidak dalam jumlah yang besar, ada orang yang satu dan yang lain mengkafirkan dan seterusnya. Tapi kalau ini dibiarkan, nanti betul-betul akan menjadi realitas sosial, dan kita akan kebingungan antar umat Islam itu saling bertikai dan orang lain yang menabuh gendang. Saat itulah ya, memang Islam tidak bisa dihancurkan dari luar itu. Islam akan hancur oleh sikap penganutnya sendiri yang tidak tepat, yang ilmunya tidak komprehensif, cara pandangnya tidak berdasarkan ilmu, itu justru akan membuat akhirnya di akhir zaman itu orang akan memilih ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh, karena orang-orang yang alim satu persatu diambil oleh Allah. Nah, mereka fattau bi ghairi ilmin, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini realitas sosial. Para santri harus dibaca, para santri harus memiliki bacaan yang luas, bisa bersikap secara tepat dan membantu situasi seperti ini, sehingga ke depan kehidupan agama kita menjadi lebih baik, kehidupan berbangsa kita menjadi lebih baik, dalam keadaan kehidupan yang baik, silaturahim yang baik antar sesama umat Islam maupun umat Islam dengan yang lain, yang dibahasakan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah bisa ditegakkan. Maka kita punya harapan besar, negara kita akan menjadi negara yang besar, yang dari negara kita akan bisa memberikan pengaruh terhadap dunia, pengaruh yang positif. Bagaimana keberagaman yang ada di negara kita itu tidak menjadi potensi kehancuran dan pertikaian, tapi keberagaman menjadi kekuatan untuk mewujudkan sebuah cita-cita bersama. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.